Henshin. Change Beetle. Ya, nah, Toei kalau ngasih berita emang gila sih. Karena sebenarnya masalah kemarin jangan perasaan di 142. Ya kayak aku bilang tadi, Toei rada gila kalau ngasih berita nih. Nah, jadi ini aku belum akan bahas Kamen The Set episode 29 ya. Ini disclaimer aja ya. Aku rekaman ini dalam kondisi sudah nonton episode terbarunya yang menurutku edan. Menurutku itu cuma satu kata itu doang yang bisa aku pakai kesimpulan episode terbaru ya hari ini, yaitu edan. Tapi nanti aja, aku ini masih kram otak ini aku gara-gara kena plot twistnya. Jadi ya aku mutusin buat bahas itu aja yang notabene yang kemarin rame banget, yaitu soal pengumuman dari visi next terbaru untuk Kamen Rider Kabuto, yaitu Kamen Rider Kabuto Successor of Heaven. Ya, setelah kemarin Agito mengumumkan bakal ada movie terbaru yang bakal tayang bulan April ini, menyusul Kamen Rider Kabuto, Agito Kabuto pun akhirnya juga dapat visi nextnya. Jadi ya, ini juga seperti menjawab polling yang diadakan sama Toei sebelumnya ya kan. Kalau nggak salah kan sehari sebelum pengumuman soal Kamen Rider Agito Seki keluar kan ada voting dari pihak Toei kan, ya perihal voting buat nebak-nebak aja, jadi perihal Kamen Rider apa yang bakal digarap movie-nya sama mereka gitu. Jadi ya cuma bukan buat mutusin mereka bakal garap movie apa, tapi lebih ke cuma buat tebak-tebakan tipis aja, kira-kira mereka bakal garap movie apa. Nah, dari hasil votingnya kan kebanyakan jawabnya Kabuto kan, jadi itu polling terbanyak Kabuto sampai sampai akhir voting. Dan ternyata besoknya kan yang diumumkan ternyata yang bakal dibikin movie adalah Agito. Nah, lewat berapa bulan setelahnya langsung ini diumumin, yaitu Kabuto memang beneran dapat visi next, tapi kayak disimpan dulu, disumpulin sama Toei. Ini gila sih, marketingnya cukup jenius sih. Dan ini juga benar bukan cuma ini aja sih, infonya banyak banget loh dari Toei sejauh ini yang barengan diumumkan sama pengumuman visi nextnya Kabuto ini. Kalau saya DNO juga ada project 20 tahunnya kan Agito. Itu juga ada beberapa project selingan kayak game dan juga animated series. Terus juga ada ini juga yang benar-benar bikin heboh, yaitu pengumuman trademark rider baru setelah Zetsu, yaitu Kamen Rider Maisu. Itu juga, ini aku lagi bikin skripnya buat itu. Jadi ya nunggu aja, kalau misalnya sempet aku bakal bikin video untuk update-nya. Tapi sekarang aku mau fokus dulu bahas soal visi next Kabuto ini. Yang judulnya juga cukup filosofis ya, Successor of Heaven, penerus pewaris surga. Jadi kayak wow, namanya cukup filosofis juga ini. Dan kalau bicara soal filosofis ya wajar kan, karena kan di serial Kabuto sendiri juga, bagi yang udah nonton Kabuto kan pasti tahu kalau serial itu banyak banget kayak istilah-istilah filosofis kan. Jadi ya cukup masuk akal kalau memang Kamen Rider Kabuto itu membuat judul seperti ini gitu loh. Dan kalau dilihat lagi sih, dan ini juga udah ada perisa poster perdananya, yaitu poster yang menampilkan kayak sebuah bangun kayak langit biru, dengan di bawah itu ada dua rider yang notabene kayak saling berdiri bersebelahan, yaitu ada Kamen Rider Gadak yang pas karena posisi akan lebih depan. Sepertinya dia bakal jadi karakter utama di movie kali ini ya. Ya sama kayak Hikawa di Agito Seki kemarin yang sepertinya bakal jadi sentral utama. Jadi kemungkinan di movie Kabuto Successor of Heaven ini si Kagami Arata atau Kamen Rider Gadak sepertinya bakal jadi main karakter juga, sama kayak Hikawa Makoto. Terus juga di belakangnya benar-benar bikin kejutan, yaitu penampakan sosok mungkin antara form baru atau Kamen Rider baru yang bakal muncul di visi next nanti. Ya aku spill aja nama di sini, yaitu penampakan dari Kamen Rider Atlas. Ini cukup unik nih nama Kamen Ridernya nih. Jadi ini ada sosok yang mungkin bakal jadi antara form baru atau rider baru yang muncul di visi next Kabuto nanti. Dan kalau dari namanya ya Atlas, dia mengambil nama dari salah satu jenis kumbang ya, sama. Jadi memang tema itu konsisten dari tahun 2006 dulu, itu tema serangga. Dan kali ini mereka mengambil nama ini. Kalau nama ilmiahnya sih aku lupa nama ilmiahnya itu. Nama ilmiah itu Cyposilus beetle atau ini kumbang tanduk Atlas. Ini kalau nggak salah nih
kumbang tanduk yang memang ukurannya gede banget dan katanya memang nggak tahu sih aku lupa apa enggak, dia katanya di Pegunungan Atlas juga, dan dia itu punya memang ciri khasnya punya tiga tanduk yang dua itu nyamping sini sama satunya ngadep atas, dan ini memang nyambung sama bentuk helmetnya si Kamadra Atlas yang memang bentuk punya tiga tanduk sama persis. Meskipun ya ini aku juga sekalian komentar soal desainnya ya, jujur aja sih kalau aku pertama kali lihat desain formnya Kamadra Atlas ini menurutku agak kurang ya agak kurang emang, itu yang gue rasain karena gimana ya, secara bentuk dia keren, ini bentuknya keren, cuma warnanya itu yang notabene masih kurang nyaman karena terlalu ngejreng warnanya itu, ya benar-benar warnanya kayak putih yang cerah banget. Ya iya sih kalau kumbang Atlas itu memang ada warna putihnya, tapi putihnya kan enggak bukan warna putih loh. Ini sambil aku lihat foto kumbangnya ya, kumbang Atlas itu memang ada warna putihnya terutama di bagian tubuh bagian depannya, tapi enggak jreng Kamadra Atlas ini. Jadi menurutku agak aneh sih lihatnya sih, mungkin ya karena mungkin form eksklusifnya dibuat lebih ngejreng juga, tapi ya secara bentuk keren. Meskipun ya secara bentuk kepala juga agak unik sih, kayak Kabuto tapi nambah tanduk di samping gitu ya, misalnya kalau katanya Bang Reza kayak pocong malah tapi ya cukup ya tengah-tengah lah ya, B aja menurutku, jadi lebih ke B aja. Aku suka karena bentuk formnya keren, tapi warnanya itu yang menurutku kurang gitu di sini, karena memang kayak kontras gitu antara Indesunya kan gelap kan, warnanya gelap antara hitam sama gunmetal, tiba-tiba nabrak ke warna putih, menurutku itu cukup jomplang sih. Dan untuk sektornya ini cukup unik ya, dia pakai sektor baru ya, namanya Atlas Sector. Itu juga udah diumumkan di sini perihal perilisan sektornya, dan itu langsung CSM loh, sama kayak seri-seri kamu sebelum kayak Vice Paradise itu kan juga rilisan itemnya kan tuh CSM semua, jadi sama kayak gini, jadi ya langsung CSM, yaitu CSM Atlas Sector yang kalau nggak salah tuh bakal dirilis itu sekitar ini masih lama, bener-bener masih lama, yaitu September 2027, masih tahun depan, itu juga mendekati akhir tahun loh rilisnya. Dan harganya cukup bombastis yang ini CSM, yaitu sekitar 33.000 yen. Jadi kalau masuk Indo paling ya 4,5 juta lah kalau masuk Indo. Ya jelek-jeleknya kalau digoreng ya 5 juta, mungkin segitu harganya kalau masuk Indonesia. Jadi ya mungkin kisaran 4 juta, 3,5 atau 4 juta kalau masuk di Indo itu. Kalau di itu tetap masuk pajaknya kalau aku kira-kira ya. Terus apa lagi ya? Kalau ya perihal itu juga, dan juga nih gimmicknya udah cepet dilihat ini juga ya, kayak ya kalau gimmick kebaca sama ya kan, mereka juga pakai baca sama kayak Kabuto, Gatak, Janto, Dark Kabuto sama beratnya. Terus juga gimmicknya sebenarnya sektornya bakal ngebuka di bagian sayap belakangnya, dan ini kalau lihat dari bagian sektornya kan ada bagian kayak lingkaran gitu di bagian badannya kan, dan sepertinya mereka bakal main di LED juga untuk si Atlas Sector ini, dan mungkin bakal ada kayak visual untuk Rezeki juga bakal ditampilkan di LED ini. Jadi berarti cukup unik sih, mereka bakal main LED seperti ini di sektor yang notabene ukurannya kan kecil kan ya, benar nggak kecil-kecil banget sih kalau dilihat dari bentuk. Berarti itu sektornya juga kayak gede banget kan, cuma ya untuk main LED di collectible item itu cukup unik sih, cukup desainnya Toei di sini. Jadi ya benar itu mesti bakal kayak gimana, apakah mereka bakal main mini LED itu, kalau emang kayak gitu keren sih. Dan ini juga aku bakal sekalian umumin juga, ini juga ada kayak tagline di bagian judul di bagian posternya yang kalau nggak salah penulisannya itu tulisannya bentar. Kalau dari tagline-nya sih ada kayak, coba aku artikan tipis-tipis ya, ini kayak ada tagline yang mungkin bunyinya kayak, akankah pewarisan jalan surgawi ini akan berhasil diteruskan oleh para manusia atau para worm. Jadi ya mungkin ya kalau dari namanya ini sepertinya ya mungkin bakal ada semacam kayak pewarisan prinsip jalan surgawi yang selama ini diyakini, ya selama ini bukan Teko sama Tendo. Jadi ya mungkin bakal ada sosok yang mungkin bakal mewarisi hal itu, dan sosok yang mewarisi hal itu ya bakal jadi memakai formnya si Kamadra Atlas ini, mungkin gitu ya. Kalau berkaca dari tagline judulnya itu, terus juga sama judul utamanya itu Successor of Heaven, ya mungkin sepertinya memang bakal ada pewarisan jalan surgawi yang dilakukan dilakukan ke satu orang yang mungkin kan antara karakter baru atau karakter lama sudah ada, tapi memegang prinsipnya sama kayak Tendo, mungkin gitu ya. Apalagi juga kalau dia dari daftar case-nya ya, ini sekarang aku juga ngomong daftar case-nya, yaitu
daftar case itu ada Yuki Sato yang berperan sebagai Kagami Arata atau Kamen Rider Gata, lalu ada Hidenori Tokuyama yang berperan sebagai Soya Kuruma alias Kamen Rider Kickhopper. Ya, dia comeback sebagai Kickhopper lagi setelah terakhir dia comeback itu di CEO kan, sama kayak Yuki Sato juga yang comeback di CEO. Terus ada Kazuki Kato yang berperan sebagai Kazama Daisuke alias Kamen Rider Drake. Lalu ada Tomohisa Hyuge sebagai Masato Mishima yang jadi Gyro's Worm final bossnya di serialnya. Lalu ada Yoshiyuki Yamaguchi sebagai Shuichi Tadokoro alias Shipa Tadokoro yang ketua timnya Kagami sekaligus juga mentornya dia. Lalu ada Hirotaro Honda sebagai Kagami Riku alias ayahnya Kagami. Buset, si Om ini si Mbah udah umur 75 tahun masih aktif sebagai aktor, itu gila sih. Jadi aku penasaran juga nih bakal kayak gimana. Kayak juga yang bagi yang udah nonton Kabuto pasti tahu kan seberapa karismatiknya karakternya karismatik dan misteriusnya katanya Kagami Riku kan, pasti ya. Itu juga yang jadi sisi keren serialnya gitu loh. Dia karismatik, misterius, dan juga sering melontarkan kata-kata filosofis. Itu keren loh kalau di serialnya dulu. Jadi aku penasaran bakal kayak gimana pengembangannya beliau nanti di movie-nya Kabuto nanti gitu loh. Dan kalau dilihat lagi ya, dari daftar cast yang aku bilang tadi, nggak ada nama Hiromi Tsushima loh, alias pemerannya Tendo Shoji. Nggak ada. Ini nggak tahu ya, antara memang aktornya nggak bisa diikutkan karena memang sekarang dia udah nggak aktif lagi di dunia acting, atau memang dia udah dikonfirmasi bakal muncul, cuma kayak disumpurin dulu sama Toei sebagai kejutan, kayak sih gitu. Antara kedua itulah kemungkinannya, antara memang dia nggak bisa tampil karena memang sudah nggak bisa tampil, atau memang tampil tapi disembunyiin dulu sama Toei. Kalau aku udah pasti gitu ya. Lalu ada siapa lagi nih? Terus dan aku mungkin langsung bahas soal teasernya, kan udah ada teasernya yang cuma berdurasi 15 detikan, tapi dari 15 detik itu banyak banget hal yang bisa dibahas. Yaitu ya pertama soal, ya ini aku bahas di foto pertama ada soal tiga karakternya berdiri berdampingan buat langsung mau persiapan berubah ya, antara ada Kagami, Daisuke sama Yakuruma. Dan ya Yakuruma sebenarnya bakal satu kubu lagi sama yang lainnya, karena kan sebelumnya di serial kan dia udah jadi kayak anti hero gitu kan, setelah dia dibuang sama Zack kan, dan dari jadi Kamen Rider Kickhopper. Jadi sebenarnya di sini dia bakal join lagi sama Zack atau kelompok manapun itu. Terus juga ada momen di mana mereka bertarung pakai wujud data masing-masing, kayak si Daisuke jadi Kamen Rider Drake, terus dikasih Yakuruma jadi Kamen Rider Kickhopper, dan ada penampakan dua rider yang udah lama, yaitu Kamen Rider Punch Hopper sama Kamen Rider Zabi. Nah, ini yang menurutku bakal benar nih, siapa kira-kira yang bakal jadi penggunanya Kamen Rider Punch Hopper, karena kan kalau di serialnya yang jadi Kamen Rider Punch Hopper kan adalah si Kageyama kan. Yang aktornya seperti dibilang kayak Aziz Gagat sama Bang Reza di zaman CEO dulu, karena memang aktornya kan agak berisi kan. Tapi ya perlu diingat kalau di serialnya Kageyama itu udah mati loh, karena dia rider kick paksa sama si Yakuruma, karena si Kageyama itu mau berubah jadi native kan. Jadi ya kalau secara lore ya dia udah mati. Yang muncul di CEO dulu kan juga itu cuma worm yang nyamar jadi Kageyama kan. Makanya penasaran di sini siapa yang bakal jadi Kamen Rider Punch Hopper. Apakah karakter baru yang mungkin bakal jadi kayak menimbulkan konflik batin tersendiri bagi Yakuruma, ya bisa jadi gitu. Terus juga ada Kamen Rider Zabi yang juga pastinya jadi juga usernya bisa beda lagi. Meskipun ya dibilang user baru juga mungkin ada user baru karena kan juga di serialnya Kamen Rider Zabi itu ada sampai 4 orang kan yang pakai form ya. Ada Yakuruma, Kageyama, Kagami sama Mishima kan. Tapi mungkin aja juga ada orang baru yang pakai itu. Tapi kalau dia dari teasernya kan ada bagian di mana si Kamen Rider Zabi itu kan Kamen Rider Kick kan. Ini juga cukup gak biasa karena kan ya si Kamen Rider Zabi itu finishingnya kan identik dengan Rider Sting kan. Bukan Rider Kick, tapi ya juga apalagi juga dia Rider Kick kayak ala drop 2 kaki gitu. Apa jangan-jangan nih, kalau dari pose aku mikir apa jangan-jangan Yakuruma jadi Zabi lagi gitu. Tapi ya gak mungkin juga kan, karena kan kayak jadi Zabi itu kayak bukan hal yang sepele gitu. Jadi menurutku kecil sih kalau kemungkinannya kalau misalnya Yakuruma jadi Zabi lagi. Jadi ya kemungkinan besar ini karakter baru, karakter lain atau karakter lama yang udah ada tapi dia jadi Zabi nantinya, mungkin gitu. Dan selanjutnya ada Mishima yang kembali lagi dengan kelompok baru ya, entah itu Neosek atau apa, tapi kayak itu kelompok antagonis baru yang muncul di sini. Dan dia bakal berubah juga jadi wujud Kamen Rider di sini, tapi belum dikonfirmasi wujud ridernya itu namanya apa. Tapi
Dari bentuknya sih kayaknya itu kayak kumbang jerapah ya, atau jerapah beetle. Yang kalau misalnya kalian ingat kan ada di serialnya Reverse kan ada namanya Girafa Faistam kan, yang dipakai sama si Kamadra Get Over Demons, yang namanya itu juga kumbang kumbang tanduk panjang, kumbang rusa yang tanduknya panjang itu loh, yang namanya kumbang jerapah. Jadi kemungkinan sih tema serangganya dari wujud Kamadranya si Mishima itu yaitu si kumbang si Girafa Beetle tadi, kayaknya gitu ya. Jadi cukup kontras ya sama tema apa, sama tema wormnya, wujud native-nya dia kan, jadi si Grilus Worm. Kalau Grilus Worm kan lebih ke belalang kan bentuknya, tapi di sini ya kalau dari segi bentuk formnya ya cukup keren dan cukup mengintimidasi sebagai antagonis. Apalagi jika ada momen di mana dia tuh dapat bertarung dengan Kabuto dan juga Gata kan di sini. Dan ya kalau dari bentuknya memang cukup unik ya, karena sepertinya unsur-unsur ornamen dari si Grilus Worm-nya tetap ada. Jadi benar-benar ya menggambarkan wujud native-nya si Mishima di sini bisa dibilang. Dan juga ada penampakan juga si Kamadra Atlas di sini, yang notabene lagi pose nunjuk langit sama kayak pose Hajime Tendo. Dan udah langsung nyambung ke bagian dimana si para karakter utamanya itu mau siap-siap berubah, dan langsung muncul tagline judulnya Kamadra Kabuto Successor of Heaven, yang bakal tayang sekitar tanggal berapa lupa. Yang bakal tayang itu tanggal ini 6 November 2026, dan juga bakal perilisan dan juga bakal dirilis Blu-ray dan DVD-nya tanggal 10 Februari 2027. Dan katanya sih kalau untuk pembelian CSM-nya nanti ya, CSM Atlas Sector itu katanya bakal dibantu juga sama Blu-ray dan DVD-nya nanti. Katanya sih gitu ya. Dan ini juga wow, ini memang ini proyek cukup ambisius sih. Apalagi juga Kabuto kan bisa dibilang juga kamar di era HCV1 yang salah satunya paling yang juga cukup banyak loh fanbase-nya. Jadi ya menurutku ini juga tanggung jawabnya gede sih kalau mereka nggarap kamera Kabuto sesuai Heaven ini. Tapi ya ini bahasa sudah selesai juga, bukan bahasa apa lagi. Tapi ya saranku kalau misalnya mau nonton ini nantinya ya, saranku cuma satu, pasang ekspektasi sewajarnya. Itu aja, pasang ekspektasi sewajarnya, dan jangan ya, jadi kayak kegedean ya jangan, kekecilan ekspektasi kecil ya jangan, tapi juga jangan gede-gede amat. Jadi ya ekspektasi tengah-tengah aja. Jadi antisipasi kalau misalnya hasil movie-nya nggak sesuai harapan, ya kayak zamannya Vice Paradise kemarin aja sih. Ya memang penulisnya bukan Toshiki Inoue, tapi ya nggak ada salahnya kan buat berjaga-jaga gitu. Jadi ya masang ekspektasi wajarnya aja. Anggap aja ini cuma buat film hiburan, buat nostalgia bagi penonton Kabuto lah. Itu aja, biar aman dari rasa kecewa lah at least. Misalnya aku sih gitu aja ya. Jadi ya kayak itu aja, bahasanya aku juga bingung mau bahas apa lagi. Ini juga aku masih bikin skrip buat bahas Kamen Rider Maisu. Terus juga ya aku juga lagi coba ini refreshing otak dulu setelah kena plot twist di episode terbarunya Zetsu yang udah aku tonton tadi itu. Jadi ya mungkin bahasnya gitu aja lah. Jadi kalau misalnya ada info baru juga aku nggak yakin sih bisa aku bikin videonya kayak gitu. Mereka juga aku cuma bahas teasernya doang kan, nggak sampai bahas soal, padahal ada info yang membahas banget kayak kunjungan Kamen Rider G6, Kamen Rider G7 itu kan juga udah muncul tapi nggak aku bahas kan. Ya itu purely karena memang nggak ada waktu aja sih aku. Apalagi juga kan aku harus bagi waktu sama kerja, jadi aku agak kelabakan emang. Jadi ya udah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka ada video ini, subscribe juga channelku kalau suka channel ini. Dan oh ya mohon maaf juga kalau aku agak bindeng ya, karena aku memang lagi sakit sekarang. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian koreksi juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau masih juga tambah juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelajaran 412.